Sebelumnya mohon maaf karena di sini judulnya pelatihan milenial. Jadi saya mencoba untuk memberikan informasi-informasi ini mengenai dunia wedding yang milenial juga. Jadi walaupun Nyun Sewu di sini kita acara nantinya yang akan dihandle oleh marbot ini di masjid, tidak menutup kemungkinan para marbot ini bisa mengadakan atau bisa mengkoordinir acara di luar masjid dengan jasa yang nanti udah dibuka oleh para marbot sendiri. Ya, jadi di acara pernikahan ini adalah sifatnya melayani. Bagaimana caranya kita melayani seseorang atau tamu ataupun siapapun yang belum kita kenal, baik yang udah kita kenal maupun yang kita belum kenal juga. Ini adalah wedding organizer yang pasti harus sudah mengetahui kebutuhan dari pernikahan. Apa aja kebutuhannya? Banyak item-item kebutuhan dari pernikahan tersebut. Yang mana perlu saya jelaskan juga perbedaan antara event organizer dengan wedding organizer. Event organizer yaitu adalah salah satu acara. Event adalah acara. Acaranya apa? Musik. Ya udah, itu musik berarti. Equipmentnya apa? Sama. Sound system, perlengkapan band, panggung, tenda dan lain-lainnya. Tapi di dalam wedding itu banyak acara. Itulah wedding. Sifatnya judulnya wedding, tapi acaranya banyak. Di dalam wedding itu ada acara, di dalam acara. Acara wedding apa? Yang pertama mungkin kalau di sini kalau nggak ada prosesi adat, akad nikah itu salah satu acara. Sebelum akad nikah ada apa? Pertemuan atau pasrah tampi. Setelah pasrah tampi ada akad nikah apa? Sungkem. Nah, itu kan berarti acara-acara berurutan dari mulai awal sampai akhir. Tapi akan saya jelaskan lebih lanjut di situ. Nah, di sini kan tadi prosesi adat istiadat saat ini sudah banyak dikolaborasi menyesuaikan waktu dan keinginan dari keluarga atau konsumen. Sebagai wedding organizer harus bisa memberikan informasi terlebih dahulu sebelum apa saja yang akan disiapkan sampai dikerjakan oleh WO dan cara apa yang diinginkan oleh keluarga. Tadi saya bilang kita harus bisa masuk ke ranah keluarga tersebut, entah itu baik calon pengantin maupun orang tua. Keinginan beliaunya apa? Begitu kita sudah mendapatkan informasi mengenai keinginan, baru kita bisa menginformasikan apa yang apa yang perlu kita sampaikan untuk acara ini agar bisa semuanya dapat. Mungkin orang tuanya pengen prosesi adat Jawa, tapi yang pengantinnya belum perlu dan sebagainya. Kita harus bisa mengambil langkah-langkah itu agar semuanya bisa mengena. Kita ambil satu-satu dari prosesi, karena prosesi kan banyak juga. Dari prosesi mungkin bisa diambil beberapa golongan aja, kita tuangkan di konsep. Oke, orang tua pengen ada panggih katakan, atau siraman katakan. Siramannya kita ambil, terus prosesi yang di keinginan pengantin kita tuangkan juga di acara resepsinya. Nah, itu salah satu konsep dari setiap acara. Seorang WO harus mempunyai sifat fleksibel, santun dalam perkataan maupun tindakan, dan bisa melayani sesuai keinginan yang tentunya masih berhubungan dengan pekerjaannya. WO juga harus mempunyai beberapa partner kerja yang tentunya dengan hasil yang baik juga bisa diajak kerjasama dengan baik pula yang nantinya akan diinformasikan atau direferensikan kepada konsumen. Ini salah satu sifat. WO tidak boleh kaku, tidak boleh mengatakan tidak bisa, apalagi tidak tahu. Bagi saya adalah itu pantangan. Dan saya juga mengedukasi tim saya, jangan sampai kalian ditanya oleh siapapun pada saat acara maupun sebelum acara atau di pra-acara, jawabannya tidak tahu. Jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Kita sudah ada tim. Kita sudah ada personil yang akan meng-create acara tersebut, dan PIC masing-masing sudah ada. Dan kita sudah mengedukasi mengenai PIC tersebut, tugasnya apa aja. Mereka juga punya personil yang di bawahnya untuk membagikan job-listnya masing-masing. Nah, dengan adanya itu berarti kita sudah ada briefing untuk pembagian job list. Dari job list itulah mereka bisa menginformasikan kepada siapapun yang bertanya mengenai
konsep acara tersebut? Jawabannya adalah apabila mungkin saya ditanya yang bukan PSI ya, Mas Oli, habis ini acaranya apa? Karena saya belum tahu, jawaban saya, maaf Bapak, Ibu, nanti saya konfirmasi dulu pada PSI-nya. Jadi jangan sampai ada kata-kata tidak tahu, tidak mau, tidak bisa, itu harus kita hapus. Nah ini dengan tadi yang di situ juga sudah ada, melayani sesuai keinginan yang tentunya dengan berhubungan dengan pekerjaannya. Ya itu salah satu sifat yang harus fleksibel di wedding organizer. Ada pula tantangan kita ini biasanya yang sering dengan keluarga. Dalam artian keluarga yang tidak tahu atau belum tahu mengenai apa yang sudah kita sepakati dengan orang tua maupun calon pengantin. Di hari H beliau ingin membantu. Kalau bahasanya maaf ya, ada yang bilang, wah ini keluarga ini cuma mau ganggu aja, mau bikin ganggu aja dan sebagainya. Kalau saya tidak bilang tidak, beliau ingin membantu, tapi beliau belum tahu apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Ya, begitu beliau menginginkan contoh, salah satu contoh setting, maaf, ini saya sedikit tadi memang ada permintaan dari saya kepada Pak Ketua Panitia Pak Wahab, Pak minta tolong dong meja dan kursinya bisa digantikan dengan sofa, karena saya ingin lebih bisa interaktif dengan audiens dan saya biasa berdiri biar gak ngantuk, maksudnya kalau berdiri ya kan. Kalau duduk terus pasti ngantuk ya kan, apalagi dengerin suara saya ngebas ya kan. Nah ini apa namanya, salah satu begitu saya ada permintaan, Pak Wahab bisa menjawab, baik Mas, kita formal dulu untuk acara pembukaan, baru silahkan nanti Mas Olik yang akan menghandle seluruh rangkaian acaranya termasuk layoutingnya. Jawaban inilah yang bagus, dan saya selalu mengedukasi atau mensosialisasikan tim saya juga seperti itu. Apabila kita memberikan jawaban, kita harus bisa sudah ada solusinya. Kenapa ini begini? Oh ternyata masih ada acara ini dulu. Oh baik, ini acara formal. Ya, endingnya begitu acara formal selesai, kita take out meja kursinya, dan di sini saya bisa berbicara lebih leluasa tanpa kaku. Kalau saya duduk pasti kelihatan kaku banget kan ya. Ya itulah sifat dari wedding organizer, dan pekerjaannya adalah kita harus bisa bekerja sama dengan semua pihak, entah itu partner, entah itu keluarga, entah itu panitia, entah itu tamu undangan. Sifatnya bekerja sama. Nah, bekerja sama ini kan kita, beliau bukan beradaptasi ke kita yang harus bisa adaptasi ke beliau. Walaupun kita sudah punya rencana kegiatan. Dari rencana kegiatan itu kita sosialisasikan, kita edukasikan. Yang paling berat adalah kita kerjasama dengan tamu undangan. Karena tamu undangan ini kan belum tentu kita mengenal beliau, ya kan? Ketemu aja belum tentu pernah, apalagi mengenal. Nah, kadang-kadang tamu undangan ini kan juga bagaimana beliau bisa merasakan dilayani. Karena sifat beliau tadi yang saya utarakan adalah sifatnya melayani. Bagaimana cara kita melayani beliau? Dengan teknis-teknis body language atau gerakan tubuh, public speaking atau dialog yang bisa diterima. Tadi yang diutarakan oleh Pak Slamet maupun Pak Wahab, tadi nantinya akan ada kegiatan-kegiatan lain yang masih berhubungan dengan dunia wedding. Tadi yang bosan yang saya utarakan tadi seperti public speaking itu sangat perlu sekali buat dunia wedding juga. Ya. Dan kita mengajak partner ini juga harus kita sesuaikan, minimalnya sesuai ekspektasi kita. Kenapa saya bilang ekspektasi?
ekspektasi kita ini bisa bisa untuk mengangkat, kalau bahasanya derajat ya, atau nilai, bisa untuk mengangkat usaha kita juga. Bila kita punya ekspektasi rendah ya nilai kita akan rendah, menengah ya menengah, tinggi ya tinggi. Nah endingnya kita bisa mendapatkan klien atau mencari klien ini sesuai dengan grade atau tingkatannya. Ekspektasi kita tinggi, berarti tingkatan kita juga tinggi juga. Tidak menutup kemungkinan, walaupun kita sudah di ekspektasi yang tinggi, kita juga bisa di low atau di tengah-tengah. Tapi mencoba jangan sampai kita ada di bawah, walaupun jalannya kita dari bawah. Saya yakin masyarakat sekarang ini sudah banyak mengetahui dunia usaha pernikahan. Saya yakin sekali dengan digital modern sekarang saat ini, dan mohon maaf banget, yang beberapa kali saya alami, teman-teman juga alami, saat ini malah sering terjadi bukan miskomunikasi ya, jadi perbandingan. Jadi istilahnya nanti mungkin ada calon pengantin atau konsumen di Masjid Al-Azhar, mungkin datang ke Masjid Al-Azhar, Bapak mau nanya dong untuk prestisnya, fasilitasnya apa aja dan sebagainya. Beliau akan nanya ke tempat yang lain, ke masjid lain, Masjid Agung, boleh dong minta prestisnya. Dengan hal itu bisa jadi konsumen ini akan membandingkan dengan venue yang lain atau lokasi yang lain dengan cara, loh saya di sini aja bisa dapat ini, masa di sini nggak ada, di sana bisa dapat ini, di sini masa nggak ada. Nah, jadi akhirnya kita kayak seperti dibenturkan. Sering terjadi saat ini. Jadi teman-teman di pengusaha jasa khususnya, jasa umumnya, wedding di khususnya ini sering bertemu hal seperti itu. Jadi bukan antara vendor dengan vendor yang benturan, tapi konsumen inilah yang membenturkan kita. Jadi seolah kita kayak diadu. Nah padahal kita kan sudah punya, tadi yang saya bilang, sudah punya tingkatan-tingkatan masing-masing, rate masing-masing juga. Ya kalau mau gedung yang katakan 10 juta dengan fasilitas AC cuma 3, kalau mau nambah ya ada biaya lagi. Beda lagi dengan gedung yang 15 juta, 20 juta, bahkan bisa sampai 30-50 juta. Tentunya dengan lantai karpet, tempat duduk yang berbeda, itu salah satu contoh aja. Apalagi nanti kalau memang ada salah satu hall dari masjid yang sudah menggunakan karpet, saya yakin nilai jualnya akan lebih meningkat. Pasti Pak ya, karena ini kan salah satu fasilitas yang tentunya juga harus ada perawatan juga. Biaya perawatan itu juga diperlukan setiap bulannya minimal, maksimal setiap tahun, atau mungkin renovasi yang lain juga. Nah, partner ini kita juga harus bisa memilih mana partner yang bisa kita ajak kerjasama dengan baik, mana yang belum bisa. Makanya saya tadi bilang jangan sampai ada kata tidak. Jadi